ada yang menolak ya kemarin ya. Oh puji Tuhan ya. Kayaknya mereka udah baca talenta ini kali ya. Kayaknya udah baca mengenai talenta ini ya, bahwa orang itu harus menggantangkan kemampuannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan itu saya ingin menjabarkan satu buku. Judulnya adalah The Jesus Never I Knew. Yesus yang saya tidak kenal, yang tidak kenal sebelumnya. Jadi itu ditulis oleh Philip Yancey. Dia seorang penulis buku Kristen terkenal, dan memang buku ini buku lama, tapi saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya. Nah, saya hanya mendownload bukunya lalu kemudian saya baca. Yang saya sangat terbuka adalah seringkali kita harus mengalami semacam turning, ya, untuk melihat kembali diri kita dalam kaitan dengan iman kita. Ada dua buku sebenarnya yang berbicara soal ini. Yang satu Markus Jebok, ya, ketika pertama kali aku jumpa Yesus. Bukan berarti dia belum mengenal Yesus. Yang dia mau katakan adalah rupanya Yesus tidak sebagai gambaran seorang itu saja. Kalau kita hayati betul-betul, dia akan memberikan kepada kita suatu pandangan yang baru, ya, dan itulah yang biasanya menimbulkan pencerahan bagi orang lain. Nah, khusus dari bukunya Philip Yancey ini dia mengatakan ternyata Yesus itu seorang yang revolusioner. Itu yang benar. Seorang yang revolusioner dalam arti dia mengubahkan, dia kemudian menyatakan prinsip paling pokok dan kuat tentang kasih Allah. Kita mengasihi orang itu kan biasa, tanpa apapun kita mengasihi orang. Jangan pikir kalau kemudian kita memberi sembako itu benar-benar kita sudah beriman, belum. Tapi itu praktek yang kita harus lakukan. Cuma kalau sampai sebatas itu saja, tanpa orang beragama pun orang kemudian bisa kok melakukan itu. Nenek moyang kita juga dulu saling tolong-menolong. Prinsip Sintuhu Maroso atau Sintuhu Moroso itu adalah prinsip-prinsip dari nenek moyang kita sebelum ada agama. Jadi nilai-nilai seperti itu sudah kita hidupi. Kemudian pengajaran Yesus yang kita hidupi dalam bingkai kekristenan harus membuat praktek kebaikan kita melampaui hal yang rata-rata. Ibadah penting, doa penting, tapi prakteknya di mana? Kalau misalnya baru sebatas membagi sembako bagus, tapi belum cukup. Kalau kita misalnya merencanakan bagaimana nanti kita punya gereja disabilitas, ya kan di Jakarta belum ada gereja disabilitas. Saya berdoa GKST Guru Jakarta punya gereja disabilitas, ya, disabilitas church gitu ya, di mana nanti miskorin bisa bahasa isyarat kan? Ya, yang tunarungu nanti miskorin, ya kan? Ya, saya bahasa isyaratnya cuma dua begitu ya, cuma itu. Bahasa isyarat saya cuma dua, lapar sama makan, cuma itu. Ya, nanti kalau misalnya yang Tuhan berkenan, ada jalan kita buka disabilitas church di mana begitu, nanti misalnya jadi majelis utamanya di sini, ya kan, yang bisa berbahasa isyarat begitu ya. Nah, itu bagus, tapi tidak boleh sampai di situ. Dalam arti begini, tidak boleh ada rasa puas untuk pengembangan pelayanan. Lebih lagi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Philip Yancey dalam kerangka pemahaman barunya tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus melakukan kasih yang revolusioner, dasaria, radikal, sampai mengorbankan hidupnya. Kalau pelayananmu belum membuat engkau sakit dan menderita, maka itu belum meneladani jalan Kristus. Ya kan, kayak dulu waktu COVID, Ibu Ros bilang, "Papi, ada keluarga dari keluarga Bu yang meninggal," begitu ya. Nah, terus minta pelayanan. Nah, waktu itu badan saya bintik-bintik begitu kan. Saya tanya sama Ibu Risma, "Wis, ini badan saya bintik-bintik, itu COVID Papi." Oh, kaget saya. Ini wis, belum dia tanya baik-baik, dia bilang COVID, merah-merah, itu COVID itu. Maki saya takut gitu ya. Mana yang dikuburkan ini di Tegalau, itu kan komplek pemakaman COVID gitu ya. Tapi karena permintaan kita harus terobos. Dalam hati saya adalah Yesus saja
mengorbankan dirinya demi kasih Kristus. Ya, jadi kita perlu melayani. Yang penting saya bilang terus pulang dari pemakaman makan ya, karena saya berpuas semuanya. Memang bagus itu kita makan karena saya punya apa ya, punya pikiran dan mau sehat makan ya. Itu ajaran orang tua dulu. Nema lo semangkuni jangan malas makan yang buat dia. Makanya kalau bapak ibu lihat saya itu suka makan lah, mohon maaf ya, mohon dimaafkan dan mohon pengertiannya ya. Saudara-saudara, yang berikut adalah pentingnya doa, pray yang disampaikan oleh Filipian. Pentingnya doa, karena doa itu adalah kekuatan orang percaya. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa berkembang kalau kita tidak punya kekuatan doa. Karena itu saya mau menghimbau lagi, mari kita kuat berdoa. Di rumah yang jarang berdoa bersama, buat doa bersama, buat. Saya bilang sama Audrey, mahasiswa praktik kita, di mana-mana kamu ada, buat doa bersama. Saya tidak tahu ada buat doa apa aja, ya, ada buat doa malam memagi, ada juga. Ya puji Tuhan kalau ada, kalau sampai tidak ada memang doa sedih yang apa, dia akan evaluasi dia nanti secara pribadi. Ya, saudara-saudara, saya bilang sama dia, Ted, kalau tinggal di rumah jemaat itu, kamu harus rajin bangun pagi. Kemudian yang kedua, kamu harus rajin cuci baju. Kamu harus rajin dalam banyak hal. Ya. Kemudian dia bilang, bisa Pak, ya namanya praktek kan kita harus berubah. Saya bilang, nggak bisa begitu. Apa yang tampak di luar itu adalah sesuatu yang kita lakukan di rumah. Ya. Kalau kita malas bangun di rumah, tapi di rumah orang kita rajin, itu drama namanya. Itu drama, ya kan? Acting itu namanya. Yang mana nanti kembali ke rumah, kembali ke habitat lamanya, kembali ke sifat lamanya. Ya, jadi saya berharap kita bisa menyesuaikan itu. Jadi saudara-saudara, saya menghimbau ya, Bapak Ibu, kita punya tugas besar sekali. Yang pertama, kita harus membangun gereja kita. Memang kita belum tahu di mana lokasi gereja, tapi terus berdoa. Ya, berdoa terus ya. Ya, tiap malam atau tiap pagi berdoa, Tuhan, kami ingin punya gereja. Mari kita berdoa bersama-sama itu nanti ya. Saya menghimbau kita semua ya. Kalau doa kita itu serempak, tahun depan pasti ada. Amin. Saya yakin kalau kita doa bersama-sama, tiap malam kita berdoa ya. Saya kalau soal berdoa saya belajar dari istri sekarang. Karena ada beberapa hal dulu yang saya saksikan ketika dia menaikkan dengan sungguh-sungguh, terwujud saya jadi malu. Ya, ada beberapa pengalaman kami yang terjadi, saya malu sendiri. Saya pendeta, kenapa lebih kokoh prinsip dia daripada saya. Dan ya, namanya hidup kita harus saling belajar. Saudara-saudara, saya akan menutupnya begini. Hidup kita sebagai orang yang dikaruniai oleh Tuhan itu sudah begitu kaya. Hidup kita ini kaya. Nah, saya mencoba melihat satu buku yang menarik ya dalam kaitan dengan pembacaan hari ini, yaitu buku The Parable of Jesus, a Commentary, ditulis oleh Harlan Halgren, terbit tahun 2000. Jadi di dalam bagian penjelasan akhir dari pembahasannya, di salah satu judul mengenai talenta ini, ya, dia mengatakan The Parable of Talents, dia mengatakan begini. Perumpamaan tentang talenta mengingatkan umat Kristiani bahwa Tuhan telah mengaruniakan berbagai-bagai karunia dalam diri kita. Jadi talenta itu bukan sekedar bakat, bukan, menurut dia. Kalau cuma itu terlalu sempit makna dari karunia yang Tuhan berikan. Jadi dia adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang Tuhan telah berikan. Jadi bagi penulis buku ini mengatakan, semua orang sudah diberikan karunia yang sangat indah dan berharga dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua dia mengatakan, karunia-karunia ini dia hubungkan dengan penjelasan di dalam 2 Korintus yang dilakukan oleh Paulus mengenai berbagai-bagai karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada
melengkapi. Tidak ada yang mengatakan saya lebih karena saya punya ini, yang lain mengatakan saya lebih lagi karena saya punya. Tidak boleh. Ya, saya dengan apa yang saya punya, kemudian Mama siapa lagi? Mama Fadel, ya, punya kelebihan apa kita bagi. Pak Yansen, kemudian Opa Omar, semua kita punya. Nah, tapi kan saya pernah mengatakan begini, gereja itu harus menjadi gereja harismatik. Harismatik yang saya maksud bukan gereja